Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya masih membahas tentang naib bias. Jadi nanti naib bias itu mungkin sampai berapa rekaman ya? Mungkin sampai 2 atau 3 rekaman, dimana nanti saya akan bahas sendiri naib bias pakai Python, bagaimana membuat programnya, naib bias menggunakan MATLAB dan WK ya. Nah, mari kita bahas yang pertama terkait dengan Python, langkah by langkahnya. Jadi langkah pertama adalah data yang kita punya tadi. Ini ya, saya tunjukkan Excelnya. Ini data ini kita lakukan konversi ke bentuk angka. Jadi data ini kita konversi ke bentuk angka. Misal datanya hanya 24 baris, berarti kita lakukan langsung di Excel bisa dengan cara kita buat seperti ini. Ini ya, kolom O. Jadi langkah pertama adalah konversi data ke bentuk angka. Nah, caranya gimana? Yang usia di sini ada value 3 yaitu York, presbiopic dan presbiopic. Nah, York saya simbolkan 1, presbiopic saya simbolkan 2, dan presbiopic saya simbolkan 3. Nah, di program di Excelnya akhirnya saya buat kondisi jika York berarti nilainya 1, jika presbiopic nilainya 2, dan jika tidak semua ini berarti nilainya 3. Oke, langsung nanti digeser, selesai, dapatlah ini. Terus yang spektakuler prescription. Nah, di situ ada 2 value yaitu myop sama hypermetrop. Myop nilainya adalah 1 dan hypermetrop nilainya 2. Langkahnya sama, berarti di if jika nilainya myop nilainya adalah 1, jika tidak 2. Oke, nanti digeser, muncullah angka 1, 2. Berikutnya astigmatis. Nah, ada no sama yes value-nya. Jika no berarti nilainya 0, jika yes nilainya 1. Nah, ini dibuat. Nah, ini ya. Jika no nilainya 0 terus 1. Terus variabel terakhir, variabel input yaitu tier production rate. Nah, yaitu reduce sama normal. Reduce saya nilai 1, normal nilainya 2. Berarti ini di if kalau nilainya reduce berarti 1, kalau tidak 2. Di enter nanti muncul angka. Dan output atau hipotesanya sama, dilakukan kelas juga, dirubah ke 0 atau 1. Di sini ada 3 value ya, non, soft sama hard. On nilainya 0, soft nilainya 1, hard nilainya 2. Ini. Nah, jika non berarti nilainya 0, jika soft nilainya 1, jika tidak semua berarti 2. Di enter, angka ini selesai. Kemudian data ini langkah kedua, ini saya tulis di sini. Langkah yang kedua, data hasil konversi disimpan di Excel. Oke, simpan di Excel. Simpan di Excel. Kemudian filenya dirubah ke bentuk CSV. Excel CSV. Jadi ini saya sudah punya datanya dalam bentuk CSV. Sebentar. CSV. Sebentar. CSV. Ini lensa konversi saya tampilkan. Nah, ini ya datanya. Ini ini variabelnya, variabel, dan ini variabel output. Setelah selesai, karena saya ini punya Jupyter juga di komputer, tapi karena saya sedang running ini MATLAB kontras ya, jadi saya pakailah Colab. Langkahnya silakan login di Gmailnya,
Jadi akun Gmailnya silakan login, kemudian buka Google Drive. Nah, nanti di Google Drive ada Colab Notebook. Nah, ini ya, Colab Notebook. Kalau belum ada berarti kita buat dulu di Colabnya. Nanti secara otomatis ada folder Colab Notebook. Kalau sudah, kemudian upload datanya ke sini. Nah, ini ya, datanya diupload di sini. Upload file karena sudah saya upload. Filenya di sini, data ini lensa konversi. Ini datanya tadi. Terus berikutnya langkah pertama, import dulu library-nya. Import. Terus di running. Setelah running sudah, nanti muncul angka, karena ini saya sudah running berkali-kali, nanti muncul angka, saya tunjukkan angkanya. Nah, ini 43, berarti saya sudah running ke 43 ini. Jadi ini runningnya per sel ya, Python itu. Berikutnya kita masuk ke Google Drive-nya. Jadi ini adalah memindahkan bahwa saya mau masuk ke Google Drive ini ya. Import Drive. Jadi masuk ke Google Drive. Nanti ini di running. Maka kalau belum pernah running, pertama kali pasti dia akan minta verifikasi kode. Jadi nanti sama dikasih link untuk menginputkan verifikasi kodenya. Kalau sudah, ini data yang masih lama ya, saya nggak running itu, saya tunjukkan data yang sudah saya konversi ini. Nah, ini data yang sudah saya konversi, nama filenya adalah lensa konversi.csv. Ini masuk ke Google Drive, dilengkapi dengan rootnya berarti G Drive, My Drive, Colab Notebook. Ini Colab Notebook berarti folder yang tadi. Kita baca, ini datanya ya sudah satu-satu sesuai. Kalau masih lupa apa maksudnya satu-satu, ya ini dibaca filenya tadi. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya kita ambil mana variabel input dan mana variabel output. Itu wajib harus tahu ya. Intrend ini berarti variabel input ya. DTIlog itu berarti membaca di baris berapa, kolom berapa. Ini baca semua baris kalau tandanya titik 2 saja. Terus ini titik 2 sampai 4 berarti baris pertama sampai, oh maaf, kok baris kolom. Ini berikutnya kolom pertama sampai kolom ke 3. Jadi ini kan ada kolom 0, 1, 2, 3. Nah, kenapa kok 4? Jadi 4 nanti nggak ikut ya. Terus value, diambil value-nya. Terus output berarti variabel outputnya semua baris, kemudian diambil kolom terakhir. Jadi kalau ada tanda min 1 itu kolom terakhir. Udah, ini diambil, jadi ini variabel input, saya blok, ini variabel output. Terus saya running, nanti muncul datanya. Nah, kayak gini. Kayak ini. Terus selanjutnya kita melakukan trainingnya. Nah, ini melakukan training sama testingnya. Data tesnya tadi kita sesuaikan sama yang kita hitung tadi ya. Data tesnya tadi kan ini. Nah, ini ya. Ini jadi ada 3 baris. Nah, itu saya rubah ke, nah ini ya, ini data tes. Oke, data tesnya saya rubah ininya biar rapi. Oke, udah data tesnya. Terus ini kita konversi. Nah, data ini kemudian kita masukkan ke sini, ini tesnya. Nah, dimasukkan, kita cocokkan ya. Nah, ini kita geser ya, ini ya 1, 1, 1, 2. Oke, ini ya 1, 1, 1, 2. Oke, baris pertama ini berarti baris kedua 1, 2, 1, 1. Nih baris ketiga 3, 2, 0, 2. Nah, ini baris ketiga. Nah, terus ini adalah cara memanggil library. Jadi enaknya kalau Python sudah ada library, sama seperti MATLAB, sama seperti WK. Sudah ada library-nya, kita tinggal manggil, datanya kita masukkan. Dah. Nah, di sini library-nya ini, terus ini proses training. Jadi datanya ini tadi intrain, data trainingnya, output kelasnya, kemudian ini data tes untuk uji coba. Ini akan menghasilkan model. Maksudnya model itu apa ya? Akan membaca data untuk membuat suatu perhitungan probabilitasnya. Nah, terus ini untuk melakukan tesnya. Ini melakukan tes.
Hasilnya seperti apa? Kita running, kita print ya. Print itu untuk menampilkan ini 201. Kita cek di sini. 2 itu apa? Hard. 0 itu apa? Non. Soft itu apa? 1. Kita cek di sini. Apakah sama seperti yang kita hitung? Wah, betul ya. Hard, non, soft. Oke. Jangan lupa disimak, jangan di-skip biar paham. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.